Selamat malam bagi kita semuanya. Kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan lindungan yang Dia berikan kepada kita sepanjang hari ini. Pada hari ini, saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul dengan pintar dalam bergaul. Ayat ininya dalam Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Teman-teman, percaya atau tidak, 90% yang menentukan baik atau buruknya di dalam kehidupan kita adalah di mana kita bergaul. Pergaulan yang baik tentu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka kita akan tidak baik. Jadi, pergaulan akan mengubah karakter hidup kita. Teman juga adalah seorang yang selalu berbagi cerita dengan kita. Dimanapun dan kapanpun, jika kita terbiasa dengan teman kita akan mengikuti kebiasaannya. Teman itu bagikan sebuah tombol lift yang dapat membawa kita naik dan turun. Kemana Anda melangkah, itu akan ditentukan oleh Anda sendiri dan oleh orang-orang yang ada di sekitar Anda. Sekarang banyak pemuda-pemudi, banyak teman-teman kita yang saat ini salah untuk memilih bergaul. Mungkin pada saat ini tidak sedikit di antara kaum muda yang jatuh ke dalam dosa seperti mabuk-mabukan, ada free sex, dan seperti menggunakan narkoba hanya karena untuk mencari kesenangan, dan itu akan membuat mereka salah memilih teman. Namun, benarkah pergaulan yang itu kita cari? Tentu tidak. Banyak alasan yang menyebabkan para pemuda dan pemudi salah untuk memilih teman dalam bergaul. Ada 5 alasan mengapa kita salah memilih teman. Pertama, karena dirinya sendiri yang telah menentukan kriteria pergaulan yang dia inginkan. Seseorang bisa salah memilih teman, salah memilih pergaulan karena ia apa? Karena ia telah menentukan gimana kriteria teman yang seperti yang dia inginkan. Bisa saja kriteria yang telah ditetapkan terlalu tinggi karena ingin digapai dan karena ingin dianggap oleh seseorang bahwa dia keren. Yang kedua, terpengaruhnya oleh teman atau orang yang ada di sekitarnya. Teman yang kita miliki atau orang yang ada di sekitar kita, tanpa kita sadari, mereka juga memengaruhi cara pergaulan kita. Jika kita terpengaruh oleh teman yang tidak baik, maka tanpa kita sadari, kita juga jatuh ke dalam dosa. Ketiga, karena pernah dikecewakan. Perasaan kecewa dan pernah dikecewakan merupakan salah satu hal yang dimiliki peranan besar dalam menentukan suatu pergaulan. Terkadang kekecewaan yang dirasakan akan membawa seseorang berlari ke arah yang salah untuk menghilangkan perasaan kecewa tersebut. Yang keempat, merasa hidupnya hampa dan tanpa tujuan. Perasaan hampa seperti tanpa tujuan akan membuat seseorang untuk terus mencari jati dirinya sendiri. Itu juga akan membuat seseorang terus mencari teman yang bisa menghilangkan rasa kehampaan tersebut. Jika ia salah menemukan teman untuk bergaul, untuk mengisi kehampaan itu, maka bisa dipastikan ia dapat jatuh ke dalam dosa. Kelima, dia ingin keluar dari zona nyaman dan dianggap keren oleh orang lain. Perasaan ingin dianggap keren oleh orang lain membuat seseorang menjadi lupa dirinya sendiri. Ia akan terus berusaha mencari teman yang dapat membuatnya terlihat lebih keren sekalipun ia merupakan pergaulan yang buruk. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang baik. Jadi sangat penting bagi kita, para pemuda-pemudi, para kaum muda, pergaulan yang kita jalani saat ini dapat mengubah sikap dan membentuk karakter kita seiringnya berjalannya waktu. Jangan kita sampai memilih teman untuk bergaul sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Pilihlah pergaulan yang dapat membangun dan menuntunmu ke dalam kebaikan. Sampai sini yang bisa saya bawakan. Semoga ini menjadi
menjadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.